itu mah kudeta yang mengerikan. Ya kecuali kalau kita bicara calon kudeta yang ada di kantornya AHY, itu memang mengerikan itu. Kudeta itu di negara, kalau di partai mah bukan kudeta kali, apa nggak tahu. Halo para pendengar dan pemirsa Perspektif Wimar dimanapun Anda berada, jumpa lagi. Kali ini kita akan bahas topik-topik yang hangat selama 1 minggu terakhir. Tentu saja banyak yang hangat di dalam dan di luar negeri. Kudeta mengkudeta kayaknya lagi hits juga nih minggu ini ya. Dan dia akan komentar tentu saja ada Wimar Witular. Weh, gimana weh? Sehat weh? Alhamdulillah. Hari ini mengkudeta apa dari meja makan, Wewe? Mengkudeta itu tuh Aung San Suu Kyi. Oh gitu ya, mengkudeta Aung San Suu Kyi. Saya pikir Wewe mengkudeta nasi uduk atau bubur ayam pagi ini dari meja makan ya, dari dapur. Soalnya kalau Aung San Suu Kyi itu orang nggak tahu harus menangin siapa ya. Semuanya juga ada celaknya. Iya. Aung San Suu Kyi nggak bela orang Rohingya, terus tentara apalagi. Tapi tentara pemilihnya kalahnya jauh sekali. Lebih jauh daripada kalahnya Trump lawan Biden. Jadi di kudeta serius kudeta. Itu mah kudeta yang mengerikan. Ya kecuali kalau kita bicara calon kudeta yang ada di kantornya AHY, itu memang mengerikan itu. Itu calon kudeta. Lebih mengerikan mana weh? Kudeta Myanmar apa calon kudeta di kantornya Mas AHY tadi? Kantor AHY, soalnya dia bisa cabut internet aku. Lebih langsung kena aku. Iya, mungkin WW ini lupa bahwa presidennya bukan SBY lagi sekarang. Jadi AHY tidak punya kekuasaan atas fiber optik di dekat rumah WW. Oke, kita akan bahas topik-topik minggu ini. Kalau minggu lalu WW kita suruh milih topik, sekarang WW kita cabut hak istimewanya untuk memilih aku topik. Selalu disuruh milih topik oleh Didit, pasti aku milih. Iya, karena WW telah menyanyiakan hak istimewa untuk memilih topik minggu lalu dengan kurang semangat. Kali ini harus semangat karena topik kita yang pilihin. Kita paksa untuk semangat. Dan topik apa yang pertama akan dibahas oleh Wimar? Nah, ini dia nih. Muldoko nikmati isu kudeta Partai Demokrat, makin ribut, makin bagus. Hehehe. Aku pelajari di 10 YouTube nih, jadi ada ngelotok. Nah, gimana weh soal ancaman kudeta Partai Demokrat ini? Waktu itu kemarin kita lihat Mas AHY press conference, saya pikir akan menanggapi rancangan undang-undang pemilu atau kasus apa. Ternyata ngomongin rumah tangganya Partai Demokrat. Weh melihatnya gimana weh? Seberapa serius dan mengancam kudeta ini atau sama kayak kata Pak Pratikno, ini nggak serius? Sangat serius dan mengancam kedudukan AHY. Sebetulnya sih enggak, cuman dia merasa terancam, jadi aku juga ikut merasa terancam. Nah, terus mau nunggu aja kapan dipanggil Jokowi, karena Jokowi kan sudah dikirimin surat sama Sekjen Partai Demokrat. Ya, surat. Terus kali dia bingung harus diapain ini surat. Ya kasih ke Pak Wimar aja, dia kan biasa ngurus partai gitu. Saya dipanggil Jokowi, wah saya pikir mau suruh gantiin Didit, ternyata jauh urusannya. Terus gimana komentarnya soal kudeta ini, atau ancaman kudeta ini? Apa kan kalau istana atau Pak Muldoko bilangnya ini urusan rumah tangga sendiri kok, nama bawa orang, jangan baperan lah kalau jadi pemimpin. Nah sementara Mas AHY bilang bahwa ini ada intervensi kekuasaan yang akan mengobok-ngobok partai. Kalau kata Rocky Gerung nih ada upaya hostile takeover katanya. Gue melihatnya gimana? Kalau hostile takeover tuh dari pihak yang hostile. Kalau di sini sih nggak ada yang hostile tuh terhadap AHY, saya rasa. Semua juga senang sama dia. Dia orangnya bersih, sopan, baik-baik. Gitu. Jadi nggak ada yang hostile lah. Malah saya jadi nggak tahu siapa sih sebetulnya pihak hostile takeover. Tapi katanya ada, menurut dia,
itu serius. Dan saya tanya orang juga, pas saya mau ketawain, ini AHY apa sih main-main? Enggak, itu serius katanya. Terus dijelaskan bahwa itu serius. Tetap aja saya nggak yakin itu serius. Ya kalau perlu bubarkan aja partainya atau mundur aja. Kan banyaklah kerjaan lain. Dia minta pegang asuransi, kayak minta jadi gubernur di Lampung atau apa. Nggak perlu takut gitu. Atau sekalian ganti gubernur DKI aja, banyak yang senang. Tapi menurut Wewe seberapa mungkin tuh kekuasaan yang dicurigai oleh Mas AHY dan teman-teman Partai Demokrat itu bisa mengobok-ngobok lah partai, kan padahal partai ini kan Demokrat kan identik dengan partainya Yudhoyono family gitu. Ya Yudhoyono kan udah ngerayap-rayap, nggak ada apanya gitu, sudah tidak punya power, nggak ada. Di antara partai-partai itu Demokrat tuh bagus untuk ditaruh di museum lah. Karena seragamnya bagus, upacaranya bagus. Bukan, tapi Yudhoyono family kan masih kuat katanya di dalam Partai Demokrat. Jadi partainya Yudhoyono. Harusnya jangan khawatir dong dengan take over atau upaya quote unquote katanya kudeta dari luar. Saya ngerti nih AHY saya rasa digosok-gosok sama orang-orang dalam supaya dia berkelakuan kayak anak-anak gitu. Jadi kan childish kelakuannya. Itu kalau nggak digosok-gosok nggak akan terjadi. Atau harusnya ada yang menasihati, jangan gitu Mas, soal partai ini nggak serius amat. Cari aja proyek, cari aja apa gitu. Minta aja kursi menteri, geser aja Sandiaga, geser aja Prabowo. Lebih bagus begitu daripada menuduh orang bikin kudeta. Salah lagi, kudeta itu di negara, kalau di partai mah bukan kudeta kali, apa nggak tahu. Jadi jadi lucu gitu ya. Tapi mau ketawa juga nggak boleh, karena kata Didit ini serius gitu. Ada Wewe, gue sih dari tadi ketawa. Tapi Wewe ngelihat komentar Pak Jokowi gimana Wewe? Kan istana kemarin Pak Pratik udah ngomong bahwa ya ini urusan ADART, Presiden tidak akan menanggapi sama sekali surat dari Partai Demokrat yang mempertanyakan Pak Muldoko benar nggak mengklarifikasi apakah ada Pak Jokowi mendukung upaya pengambil alihan ini gitu-gitu. Katanya ini urusan. Jawaban Pak Jokowi ada ya? Ada, saya bacakan ya Pak Pratikno ya sebentar ya supaya Wewe punya konteks. Kata Pak Pratik gini, iya benar kami sudah menerima surat dari AHY ditujukan kepada Pak Presiden diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat. Pak Pratikno menyebut istana merasa tidak perlu menjawab surat tersebut. Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya diatur di dalam ADART. Nah, gimana? Jadi kalau menurut saya sih perlu dijawab. Jawabannya pun saya kasih ya, saya diktekan. Jadi, Saudara AHY yang terhormat, ini dari Jokowi ya. Saya rasa saya tidak perlu menjawab surat Anda gitu. Oh gitu. Tapi dibalas ya. Dijawab untuk tidak menjawab gitu ya. Iya, masa diabaikan. Gue juga marah dong kalau kirim surat ke Didit terus diabaikan gitu. Nah, keadaannya dalam beberapa waktu ke depan gimana nih, kalau lihat istana cuek, Pak Muldoko gitu, apakah melihat gerakan untuk mengambil alih kekuasaan di internal Partai Demokrat akan lanjut atau justru karena udah dibuka ke publik jadi wait and see dan berhenti gitu? Menurut saya sih pertikaiannya bukan antara DPP Partai Demokrat dengan kekuatan yang mau ambil alih, tapi antara AHY dengan orang yang bosen lihat dia dan ingin ngambil alih. Banyak orang yang lebih alamiah kemampuannya mimpin partai ya. Kalau AHY menang dalam keren aja ya. Kalau dia berdiri pidato, dia lebih keren dari saya lah. Kalau saya jadi ketua Partai Demokrat harus pakai kursi roda, gendut, susah. Jadi dia tuh menang kalau keterampilan. Apalagi kalau pakai seragam ya. Cuman sayang dia nggak pakai seragam lagi sekarang. Jadi nggak ada kelebihannya. Pengetahuan organisasi sebatas OSIS di Akademi Militer kali. Jadi tidak layak jadi ketua partai dia tuh. Oke, keras sekali pernyataan Pak Wimar ya. Oke,
Kita bergeser ke topik berikutnya. Nah nih, DPR Amerika hukum legislator pendukung kanun. Nah nih, weh gimana weh? Itu ada apa ya? Ada kelompok orang bernama QAnon, yaitu QAnon, ya benar. QAnon, yaitu orang yang menyebarkan desas-desus nggak keruan mengenai pengusaha. Desas-desusnya misalnya bahwa orang-orang Partai Demokrat itu minum darah bayi, gitu. Atau bahwa September 11 itu tidak pernah terjadi, misalnya. Atau yang lebih nyebelin lagi, bahwa penembakan siswa di Parkland atau di Sandy Hook itu tidak pernah terjadi. Padahal orang-orangnya, survivornya, korbannya banyak beroperasi di masyarakat. Dan macam-macam. Nah ini ada orang 3 huruf juga, bukan AY. Ini adalah Marjorie Taylor Greene. Nah, jago memang. MTG. Ya, Marjorie Taylor Greene ini anggota DPR terpilih bulan November kemarin. Dia terkenal dengan ucapannya, wah ini anggota DPR Demokrat, terutama Nancy Pelosi ini harus ditembak lewat kepala gitu ya. Jadi itu bercampur dengan keributan 6 Januari kemarin. Sampai masyarakat pada bingung kok ada anggota parlemen kayak begitu. Nah terus memang dipanggil sama kepala minoritasnya, Kevin McCarthy, dituntut untuk memperingati, mengambil sanksi, bahkan menarik si Greene itu dari penempatannya sebagai anggota komisi. Dia sudah ditempatkan sebagai anggota komisi pendidikan, perburuan, dan panitia budget. Itu sangat tidak cocok. Orang yang tidak tahu pendidikan diminta jadi jadi anggota komisi pendidikan. Jadi si McCarthy-nya dituntut dari bawahnya tuh untuk bikin sanksi melawan Greene. Tapi dia nggak berani karena Greene itu menempatkan dirinya sebagai orang yang dilindungi Donald Trump. Sampai Kevin McCarthy-nya tuh pergi ke Mar-a-Lago ya, ke istananya Donald Trump di Florida. Yang bikin dia makin dicemoohkan lagi. Ini bukannya ambil keputusan, malah lapor pada bos. Pokoknya kelihatan kekanak-kanakan. Padahal orangnya kekar tinggi. Oke. Akhirnya si Kevin McCarthy nggak mau ambil keputusan, tapi mempersilahkan anggota Partai Demokrat bersidang. Cuma ada 2 orang yang sedang disorot. Satu lagi adalah ketua minoritas, anaknya Cheney, jadi Liz Cheney. Liz Cheney, ya ini cepet nih. Liz Cheney. Malah itu diambil suara duluan. Liz Cheney menang, dipertahankan. Dia dapat 166 suara, yang membela dia 60. Jadi Liz Cheney itu dibela. Ininya belum, Greene-nya belum sehari sesudahnya. Tapi orang lebih ramai ngomongin Greene daripada Miss Cheney. Sebetulnya Cheney sih jelas sih orangnya kuat, nggak ada kesalahannya. Dan yang bikin dia bermasalah karena dia gigih menuntut impeachment. Nah lucunya dalam politik Partai Republik itu urusan anak bengal si Greene ini lebih menarik perhatian daripada impeachment. Jadi Liz Cheney dipertahankan. Nah sedangkan Greene ini tidak gitu. Bahkan dengan cara Donald Trump, dia itu pura-pura nggak salah. Pokoknya ngeles dengan macam-macam lah.
Tapi akhirnya dipecat juga gitu. Karena diambil vote. Karena Kevin McCarthy-nya tidak mengambil keputusan, diserahkan pada pengambilan suara. Nah, jadi Partai Republik terbelah dua jadi. Yang kalau menurut kita sih orang waras, orang yang ingin melepaskan diri dari Donald Trump, sama orang QAnon dan macam-macam yang tetap mengikuti cara-cara bohong Donald Trump. Sebetulnya bohong-bohong yang dilancarkan oleh Green itu adalah persis sama dengan bohong-bohong Trump yang dilancarkan selama 4 tahun dan tidak pernah bisa diapa-apakan gitu. Tapi tetap aja menang karena yang penting bagi Partai Demokrat adalah mereka punya dukungan untuk sidang primary di tahun 22, di mana mereka itu semua jadi calon, terutama anggota Kongres. Karena kalau anggota Senat mah nggak semuanya maju di pemilu. Nah, begitulah. Jadi sekarang yang berkecamuk di Amerika itu orang luar, orang Demokrat, orang bebas itu hilang respect terhadap orang Partai Republik. Partai Republik mah yang penting dia punya suara dan punya uang karena si Green itu kerjanya itu fundraising, yaitu menggali uang dari masyarakat. Si anak itu banyak itu uangnya. Oke, Wewe, kita sudah dapat perspektif yang lengkap soal ini. Saya nggak akan tanya lagi karena masih banyak topik yang lain. Kita geser ke topik berikutnya. Nah, ini dia nih, Johnson & Johnson ajukan izin darurat vaksin corona ke FDA. Johnson & Johnson mengajukan izin pengesahan penggunaan darurat dosis tunggal vaksin corona buatannya kepada FDA. Nah, ini terkait dengan vaksin nih, Wewe. Yes. Ada perspektif Wewe soal vaksin-vaksinan nih? Ya, ini yang terakhir yang muncul ke pasaran setelah kita tahu Pfizer, terus kita tahu Moderna, bro. Ya. Moderna, terus Sinovac dari Cina, Sputnik dari Rusia, terus sekarang Johnson & Johnson dari Amerika juga. Dalam 3 minggu akan keluar izin daruratnya. Dia itu punya kelebihan dan kekurangan dari merek-merek lain. Yang jelas ada perbedaannya. Antara lain, dia itu tidak usah dikonsumsi 2 kali. 1 kali aja cukup. Berarti efisien. Dan juga tidak memerlukan perawatan suhu yang ekstrim. Jadi mulai menarik peminat. Kalau kita sih, vaksin itu nanti ya kalau ada, yang mana aja yang ditawarkan kita yang ambil. Nggak banyak pilihan sih untuk konsumen. Tapi yang menarik mengenai Johnson & Johnson adalah temuan yang sudah dikonfirm oleh berbagai pihak, termasuk oleh Dr. Fauci juga, bahwa dia itu bisa menurunkan daya penularan COVID itu sampai 67% setelah sekian bulan. Jadi itu menarik sekali. Malah kalau saya dalam pikiran awam dan romantis gitu, pikir kalau nanti macam-macam vaksin begitu dipakai lama-lama bisa terkikis daya penyebarannya menjadi 0%. Itu hanya dalam bayangan saya. Saya bukan menganjurkan orang pakai GNG. Tapi artinya percayalah akan ada solusi dari Yang Maha Kuasa melalui vaksin dan ilmu. Asal kita jangan mengacau. Itu menarik ya perkembangan JNJ. Oke, Wewe, kita tunggu juga bagaimana di Indonesia vaksinasi juga punya challenging yang tidak mudah juga gitu terkait dengan. Jadi bahkan katanya 20-30% tenaga kesehatan yang harusnya divaksin tidak bisa divaksin meskipun vaksinnya ada. Kenapa? Karena darahnya tinggi gitu ya, punya darah tinggi. Kata Pak BGS, ini problem juga ternyata banyak nakes kita warga masyarakat Indonesia
darah tinggi jadi belum bisa divaksin. Siapa? Kata Menteri Kesehatan, weh. Menteri Kesehatan. Kalau Menteri Kesehatan ngomong sih, pertama percaya aja ya. Kalau WW susah bisa divaksin karena di luar batas jangkauan daripada semua virus itu, dan juga punya macam-macam penyakit menaun dan penyakit komorbid. Apa sih? Saya punya diabetes, saya punya. Apalagi weh? Banyak. Darah tinggi ada juga nggak weh? Punya ada. Darah tinggi itu bukan sesuatu yang harus jadi tertawa, itu sih sesuatu yang harus diwaspadai. Iya. Oke. Wewe, gimana? Ada lagi komentar soal vaksin? Saya mengikuti vaksin dengan harapan itu bisa berhasil dikonsumsi orang dan menjadi penolak musibah lebih lanjut. Jadi saya percaya bahwa tantangan COVID ini akan bisa selesai di luar tangan kita. Akan ada solusi dari atas. Nah, mudah-mudahan ya kita berharap saja dan percaya pemerintah bekerja keras, ekstra keras, dan beruntung Indonesia bisa mendapatkan dosis vaksin ya, Wei, ya, yang sekarang diperebutkan di seluruh dunia. Nah, itu juga salah satu hal yang patut kita syukuri. Nah, mudah-mudahan aja pelaksanaannya cepat dan masif sehingga terjadi herd immunity sehingga masyarakat kita bisa beraktivitas lebih baik, lebih normal dibanding 1 tahun terakhir. Jangan diserahkan ke Partai Demokrat ya. Partai Demokrat. Oke, next kita masuk ke topik berikutnya. Nah, ini Myanmar, kan belum nih bicara. Tadi kudeta di dalam negeri, ini kudeta di luar negeri nih, we. Gimana komen, we? Myanmar itu di sebelah barat Thailand, di sebelah timur Laut Andaman. Dan di atasnya, di pojoknya, ada satu wilayah yang di mana ada orang-orang yang stateless, orang yang dikejar-kejar dari sana sini dan punya agama yang beda dengan agama mayoritas. Agama mayoritasnya kan Buddha. Di Myanmar ini orang Islam. Dan juga agak mirip orang Bangladesh. Nah, dia tuh disiksa oleh rezim, oleh pemerintah Myanmar. Jadi waktu Aung San Suu Kyi jadi pemimpin pemerintah Myanmar, orang tuh bergembira, wah ini pasti akan bela katanya, karena dia kan pemenang hadiah Nobel dalam hak asasi. Tahu-tahu dia juga malah ikut nyiksa, ikut di pihak militer. Jadi sekarang dia di kudeta oleh pihak militer, nggak banyak yang kasihan juga gitu. Karena selama memimpin tidak ini ya, tidak di luar ekspektasi ya. Ya di luar sama sekali. Nah jadi sekarang nggak tahu nih mau diapakan. Yang jelas dia di penjara lagi, dia udah 30 tahun di penjara, sekarang di penjara lagi. Tentara bilang akan dititipkan pemerintahan selama 1 tahun, tapi nggak ada yang percaya 1 tahun. Jadi kacau lah. Kata siapa ya, saya baca di berita, yang cocok untuk jadi special envoy diplomasi ke Myanmar itu SBY. Kalau dulu kan Yusuf Kala ya. Iya, menarik we ya. Jadi ini tapi kan agak anehnya gini we. Ini dikudeta setelah menang pemilu cukup tebal. Menangnya over majority gitu, dari 300 kursi dia dapat 280-an kursi Pak NLD ini. Artinya tapi kemudian masyarakat di sana kok kayaknya juga tidak melakukan perlawanan jika pilihan politiknya atau aspirasinya itu sewenang-wenangi oleh kekuasaan militer. Ya, karena Aung San Suu Kyi sudah sempat 2-3 tahun berkuasa dan tidak memanfaatkan kekuasaannya itu, sehingga tidak menjadi dicintai oleh masyarakatnya gitu. Iya. Oke. Prediksi WW ini akan berapa lama, we? Junta militer akan memimpin di sana, sampai membuat pemilu lagi. Sampai ada
perubahan besar dari kalangan tentara. Sekarang 100% di tangan tentara lah. Ya. Ini melanjutkan tradisi, bukan tradisi ya. Apa yang terjadi di Thailand ya. Ketika kudeta militer, sekarang militer masih berkuasa di Thailand, dan kita lihat seberapa lama nih junta militer akan tetap bertahan. Oke, jadi itu tadi topik-topik yang dibahas selama 1 minggu terakhir oleh Wimar Witular. Untuk menutup minggu ini minggu pertama Februari, ada perspektif kepada para pemirsa PW? Perubahan sedang terjadi di mana-mana, terutama di Amerika, di Eropa, ada di mana-mana lah. Jadi kalau merasa bosan, COVID, nggak ada kerjaan, ya ikuti berita. Jangan naik sepeda aja, itu berbahaya tuh kalau naik sepeda terus ya. Aduh, itu kata teman saya Sukiman itu bisa sehat tuh ya, karena kesehatan itu bisa menangkal corona, kata gitu. Oke, terima kasih Wewe. Sampai jumpa di Perspektif Wimar minggu depan.